get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Nusantara, jumpa lagi dengan channel Bung Tani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dan yang lagi sibuk bertanam semoga tanamannya tumbuh subur, dan yang lagi panen mudah-mudahan panennya sesuai dengan diharapkan. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada media pupuk kompos yang sudah kita buat tadi dengan campuran bahan-bahannya. Ada pupuk, ada kotoran kambing, ada kotoran sapi, ada sampah organik atau sampah di sekitar lingkungan kita, dedaunan, rumputan dan lain sebagainya, dan juga sampah dapur, ada kulit buah dan lain sebagainya. Kemudian ini kita bantu proses fermentasinya dengan menggunakan bakteri pengurai yang kita ambil dari E4 atau efektif mikroorganisme 4, yang ditambah juga dengan biang jamur trichoderma. Jadi tujuannya pencampuran bahan-bahan itu untuk mempercepat proses penguraian media ini, supaya nanti kita bisa menggunakan media tanam ini dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau kita bicara pengomposan zaman dahulu, itu mungkin butuh waktu 2-3 bulanan. Jadi sekarang setelah ditambahkan dengan bantuan dari mikroorganisme pengurai, maka kita butuh waktu antara 3-4 minggu. Nah, mudah-mudahan nanti 21 hari sudah bisa digunakan, atau maksimal 1 bulan lah. Tentunya kita lihat dulu kondisi medianya. Kalau media ini sudah bisa digunakan, itu akan menunjukkan ciri-ciri seperti satu, suhu dari media ini sudah tidak hangat lagi, artinya sudah dingin. Kalau masih hangat, itu artinya proses fermentasi masih dari warna itu juga bisa dijadikan patokan apakah medianya sudah jadi atau belum. Kalau warnanya masih seperti awal, artinya belum jadi. Tapi kalau warna dari media tanam ini sudah mulai berubah, yang tadinya hijau menjadi kecoklatan, yang tadinya coklat berubah menjadi kehitam-hitaman, artinya secara menyeluruh warnanya akan berubah menjadi kehitam-hitaman. Kemudian ciri yang ketiga adalah media tanam ini baunya sudah berubah, yang tadinya bau kotoran sapi, bau kotoran kambing, bau sampah, akan berubah menjadi baunya bau tanah, artinya baunya netral. Dan itu menandakan, 3 ciri tersebut menandakan bahwa media kompos kita ini sudah bisa digunakan untuk penggunaan di media tanam kita, atau dijadikan bahan daripada media tanam kita selain dari tanah gitu ya. Nanti selama 7 hari kita akan cek ini. Jadi dalam waktu masa 7 hari kita akan cek kondisinya, suhunya, warnanya, dan baunya. Nah, yang perlu diingat kawan-kawan, pada saat proses pengomposan atau proses fermentasi pembuatan kompos, suhunya harus terjaga. Nah, kelembapannya harus terjaga, suhunya harus terjaga. Jadi kalau dia terlalu panas, itu akan menghentikan proses fermentasi. Dia terlalu basah juga proses fermentasinya berhenti. Begitupun sebaliknya, kalau media terlalu kering akan menghentikan proses fermentasi. Maka nanti dalam kondisi setelah 7 hari kita akan lihat kondisinya. Kalau kurang lembab akan kita siramkan air lagi. Kalau sudah lembab ya kita biarkan. Intinya harus tetap dalam kondisi lembab, karena memang proses fermentasi itu terjadi dalam posisi atau dalam kondisi suhu lembab. Oke teman-teman, mari kita saksikan proses pengomposannya.
Jadi kawan-kawan, setelah medianya dibikin 1, 2 atau 3 lapis, kita akan lakukan penyiraman dengan air yang sudah dicampur dengan biang bakteri pengurai, ada E4. Kemudian ada juga biang bakteri jamur Trichoderma, ya. Sebenarnya di dalam E4 ini sudah mengandung juga biang jamur Trichoderma, cuman untuk lebih padatnya lagi kita tambahkan langsung dengan Trichoderma ini, ya. Trichoderma, ya. Kemudian untuk nutrisi bakterinya atau makanan bakterinya, untuk energi bakterinya kita kasih molase KW Super. Nah, untuk proses pembuatan molase KW Super ini silahkan cek di video saya sebelumnya, itu udah kita share. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan dalam pembuatan molase KW Super. Nah, kenapa kita menggunakan molase KW Super? Karena molase yang dari tetes tebu untuk di daerah saya cukup sulit didapatkan.
Baik kawan-kawan, ini medianya sudah siap. Jadi yang perlu diingat bahwasanya dalam proses fermentasi atau proses pembuatan pupuk kompos menggunakan media penambahan dari biang bakteri pengurai, agar proses pengomposan itu lebih cepat, kita harus mengupayakan semaksimal mungkin media ini dalam kondisi lembab terus, karena proses fermentasi itu akan terjadi dalam posisi suhu hangat, mungkin suhu di angka 35 sampai 40 derajat. Jadi media harus tetap dalam keadaan lembab. Ketika terlalu basah, maka otomatis proses fermentasi terhenti. Begitupun ketika media ini terlalu kering, proses fermentasi pun akan terhenti. Jadi setelah ini kita sirami dan kita yakinkan ini posisinya lembab, bukan basah atau becek ya teman-teman, tapi lembab. Proses selanjutnya ini kita tutupin saja. Terserah mau pakai terpal, mau pakai karung juga boleh, kita tutup. Kemudian kita akan lihat prosesnya 7 hari ke depan. Ketika media ini kita anggap terlalu kering, tambahkan air untuk proses penyiramannya. Yang penting posisinya kembali lembab gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah siap, sudah selesai, tinggal kita tutupin untuk menghindari terkena langsung panas matahari dan menghindari terkena hujan. Nah, oke teman-teman, itu media kita sudah sudah ditutup. Nanti kita akan lihat 7 hari ke depan. Kalau proses fermentasinya berjalan dengan baik, maka otomatis dalam waktu 7 hari itu kan akan ada perubahan. Dari yang tadinya hijau mulai berwarna kecoklatan lapuk, kemudian yang tadinya seperti kotoran kambingnya masih banyak yang bulat-bulat, maka sudah ada atau mungkin sudah banyak yang pecah-pecah atau lembut, gampang dihancurin. Yang penting jaga terus kondisinya agar tetap lembab, tidak boleh basah, tidak boleh juga kekeringan, jadi harus selalu posisinya lembab. Oke, nanti setelah itu menjadi maksimal 1 bulan, karena kita bantu dengan bakteri pengurai yang ada di M4 tadi. Bisa jadi paling cepat nanti 21 hari. Oke, kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video Bung Tani. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Bung Tani dengan cara like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.